Saudara, tol Sumatera Barat dipastikan siap untuk digunakan menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Uji coba akan dilakukan pada tanggal 15 Desember nanti. Saat ini progres pengerjaan sudah mencapai 97%. Progres pembangunan jalan tol Padang Sicincin yang merupakan bagian dari jalan tol Padang Pekanbaru kini sudah mencapai 97%. Sisa pekerjaan pada jalan tol sepanjang 36 km ini diyakini akan selesai sebelum tanggal 15 Desember nanti dan dapat diuji coba. Pada saat arus libur Natal dan Tahun Baru, jalan tol ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Barat sepenuhnya. Jadi semua badan jalan sudah hampir tersambung, hanya saja perlu kita sempurnakan untuk sambungan antara struktur dan badan jalan. Ini memang memerlukan waktu penanganan yang kita perlu berhati-hati, Pak, sehingga tidak ada hal yang bisa menyebabkan keterlambatan tersebut. Tapi kita masih tetap upayakan semuanya, Pak, sehingga kita bisa sesuai dengan arahan Bapak tadi, kita bisa segera upayakan di tanggal 15 untuk kita lakukan uji coba fungsional. Perlunya itu 1 atau 2 hari, kemudian kita lakukan pembahasan. Mungkin nanti kalau diperlukan adanya perbaikan atau penyempurnaan kita lakukan, sehingga nanti setelah itu kita sampaikan kembali untuk bisa dilakukan fungsional. Jelang musim mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT PLN menyiapkan 500 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di sepanjang jalur mudik untuk memastikan tidak ada pengguna kendaraan listrik yang kehabisan listrik. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo memprediksi jumlah kendaraan listrik yang digunakan untuk mudik Nataru tahun ini akan meningkat signifikan sekitar 2,5 kali lipat dibandingkan tahun lalu. PLN telah menyiapkan 500 unit SPKLU di jalur mudik untuk memastikan tidak ada pemudik yang menggunakan kendaraan listrik kehabisan listrik. Jumlah ini meningkat 8 kali lipat dari tahun lalu yang hanya 64 SPKLU. Ingin memastikan jangan sampai ada saudara kita yang mudik menggunakan kendaraan listrik. Kalau di Pertamina ada kehabisan bensin gitu. Di sini ada kehabisan listrik gitu. Itu jangan sampai itu terjadi gitu. Maka kami jumlah SPKLU, terutama di jalan tol, kemudian di daerah-daerah itu, kami dibanding dengan Natal Tahun Baru itu meningkat 8 kali lipat. Jadi jumlah kendaraannya meningkat 2,5 kali lipat. Penjualan tiket kereta api mengalami lonjakan untuk masa libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. PT Kereta Api Indonesia KAI melaporkan hingga akhir pekan lalu sebanyak 739.000 tiket telah terjual dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 3.500.000 tiket. Untuk mengakomodir antusias masyarakat yang tinggi, PT KAI akan mengoperasikan 56 KA tambahan untuk perjalanan jarak menengah dan jauh kelas komersial selama masa operasional Nataru mulai 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Lebih jelasnya terkait kesiapan PT Kereta Api jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 sudah bergabung bersama Jurnal Merah Putih VP Public Relation PT KAI Ana Purba. Selamat sore Mbak Ana. Selamat sore. Tiket untuk beberapa tujuan dikabarkan sudah sold out. Ini bagaimana ketersediaan tiket tujuan lainnya Mbak Ana? Ya. Kita masih tersedia tiketnya untuk keberangkatan, tapi memang di hari-hari tertentu itu sudah mencapai di atas 95% untuk okupansinya. Ya, jadi total yang kita siapkan tempat duduk di angkutan Natal dan Tahun Baru ini hampir 3,5 juta, tetapi memang yang sudah terjual ini sudah lebih dari 800.000 hingga pada saat ini, dan kami juga menghadirkan 54-60 kereta tambahan dengan kapasitas angkut sekitar 190 sampai 200.000 per harinya untuk kereta tambahan ini. Kita melihat memang ada peningkatan yang kami prediksi antara 3 sampai 5% untuk masyarakat yang menggunakan kereta api ini untuk
tujuannya terutama untuk ke Jawa. Sampai saat ini memang kereta yang sangat diminati itu dari Pasar Senen. Mayoritas Pasar Senen ini melayani kereta ekonomi dengan tujuan Jogja, Solo, Surabaya, Gubeng, dan Semarang yang tinggi gitu ya. Dan ini juga kami melihat dengan adanya kereta-kereta ekonomi yang semakin baik yang kita keluarkan new generation sejak tahun ini, sehingga minat masyarakat menggunakan kereta ekonomi juga kita lihat positif untuk peningkatannya. Sehingga sampai saat ini yang dapat kami informasikan, Stasiun Senen adalah stasiun favorit saat ini nomor 1 untuk keberangkatan dan juga nanti untuk tujuan kembalinya. Ya, Mbak Ana, kalau untuk yang program diskon itu 50% ya, ini diberlakukan untuk semua tujuan atau bagaimana? Iya, spesial untuk 50% itu adalah produk yang baru pertama kita luncurkan. Nanti malam juga ada Pak Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN yang akan naik kereta ini, yakni dari Jakarta menuju Semarang, yang biasanya berhenti seperti di Cirebon dan juga Pekalongan. Ini dari Gambir langsung menuju stasiun Tawang di Semarang, dan ini bisa memotong waktu tempuh juga, akhirnya tidak sampai 5 jam kita bisa sampai di Semarang. Dengan untuk 2 hari ini kami berikan diskon 50% dengan harga normal 400.000 untuk eksekutif dan kompartemen sebesar 1,5 juta, dengan 50% cukup dengan 200.000 untuk eksekutif dan 750.000 untuk kompartemen untuk mereka yang ingin kereta direct ini langsung dari Gambir menuju ke Semarang. Berarti bagaimana untuk ketersediaan rangkaian kereta ini untuk mengakomodir kalau terjadi lonjakan pemudik saat Nataru nanti? Iya, kita prediksi memang ini Natal dan Tahun Baru ini panjang liburannya. Jadi ada 2 kali, kita prediksi antara 22 dan 23 ini adalah keberangkatan yang memang menjadi puncak yang dari Jakarta. Dan juga nanti ada yang kembali di tanggal 28, tetapi juga ada yang berangkat tanggal 28 untuk menuju Tahun Baru. Dan juga nanti tanggal 3 juga menjadi puncak untuk kembalinya. Tapi kami sudah menyiapkan kereta-kereta tambahan sampai 60 kereta tambahan dengan kapasitas angkut mencapai 200.000 tambahan ya setiap harinya dengan menggunakan kereta api. Mbak, ini untuk tiket yang diskon ini termasuk yang tiket yang sudah terjual atau yang sudah sold out tadi, Mbak? Iya, untuk tiket yang kita 50% ini memang ini kereta yang baru kita akan jalankan mulai nanti malam, sehingga yang 50% ini juga masih tersedia, tetapi kami melihat antusias masyarakat juga cukup tinggi sekali dengan kereta ini karena bisa langsung tidak berhenti di beberapa stasiun tetapi langsung menuju tujuan seperti Semarang. Jadi tiket yang lebih dari 800.000 sampai saat ini kita bisa jual adalah termasuk dengan tiket diskon 50% khusus untuk direct train dari Jakarta ke Semarang. VP Public Relation PT KAI, Ana Purba. Mbak Ana, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jurnal Merah Putih. Dan saudara, informasi berikutnya akan kami hadirkan di mana peringatan hari ulang tahun ke-19 Bakamla bersihkan Pantai Zakat Kota Bengkulu agar pantai lestari sehingga bisa membuat nyaman pengunjung yang datang.